kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Kali ini kita belajar dengan menyimak sebuah tayangan tentang tradisi Nusantara ayam betutu yang lezat. Ayo sediakan alat tulis dan bersiaplah menjawab pertanyaan. Ini ayam betutu, khas Bali. Bumbunya yang kaya rempah menyatu dengan daging ayamnya serta kuah rendamannya dengan aroma khas membuat siapapun yang berada di hadapannya pastilah tergoda untuk langsung menyantapnya. Ini bukan di Bali, tapi di Jakarta. Kini masakan betutu sudah merambah di kota-kota besar di Indonesia. Bebek atau ayam betutu telah menjadi salah satu khasanah masakan Nusantara asal Bali yang digemari masyarakat Indonesia, terutama yang menggemari makanan pedas dan hangat rempah-rempah. Yuk kita telusuri cita rasa asli masakan betutu ke daerah asli asalnya, yaitu di Pulau Dewata. Sekaligus kita cari makanan tradisional asli Bali lainnya, agar wawasan perjalanan rasa Nusantara kita makin bertambah sebagai bukti cinta kita pada Indonesia. Bali yang kita kenal dengan Pulau Dewata tak pernah membuat kita bosan ketika menikmati berbagai keindahan alam serta budayanya. Bali telah identik dengan kata liburan. Saat berlibur, pasti kita isi dengan berburu wisata kuliner khas seperti ini contohnya. Saja, antrian orang telah memadati warung nasi campur Menweti di Sanur. Mayoritas pembeli pasti wisatawan, karena cita rasa nasi campur Bali di sini selalu menggoda, dan informasi kelezatannya telah menyebar kemana-mana. Bagi turis lokal, pulang dari Bali tanpa membawa oleh-oleh kue seperti ini rasanya masih ada yang kurang. Entah bagaimana cara promosi dan marketing kue kering ini, hingga menjadi ikon oleh-oleh Bali saat ini, mengalahkan masakan asli Bali sendiri. Pia adalah kue Cina peranakan, sebenarnya banyak juga terdapat di beberapa kota besar di Indonesia, seperti di Medan, Semarang, Malang, dan lainnya, yang merupakan pengembangan dari mooncake. Begitu pula dengan pie susu. Kue ini juga merupakan kue peranakan Cina yang asal muasalnya dari Portugis dan dikembangkan di Makau menjadi pie susu berukuran mini seperti oleh-oleh Bali sekarang ini. Lalu, apa kue tradisional asli Bali?
Tolong jaga adiknya ya. Ini masakan betutu Bali, khas Gilimanuk. Setiap daerah di Bali juga memiliki gaya masak betutu. Namun yang terkenal adalah khas Gilimanuk. Ceritanya udah lama ya, mungkin 20 tahun yang lalu gitu. Dari Bali sih emang pengen membuka cabang di Bali, Jakarta gitu ya. Ya udah kita bantu ya mereka. Ya awalnya kita buka di Kelapa Gading di Boulevard Raya sana. Ya cuma bertahan 1 tahun di sana karena banyak kuliner di sana. Ya. Setelah itu pindah ke Pluit, Pluit juga 1 tahun. Terus kita coba-coba di Blok M sampai sekarang alhamdulillah masih ada, terus buat cabang lagi di sini. Awalnya ya memang kita pengen coba-coba pindah ke kuliner gitu ya, jadi kita pikirnya ayam betutu, akhirnya kita belajar ke daerah Gilimanuk. Di sana kita belajar di sana selama 3 bulan lah kira-kira. Ada pasti sate lilit dan ada lawan juga. Untuk rasa ya kebetulan kita rasa basic itu dari Bali, bumbu semua dari Bali semua. Jadi kita tinggal masak dan paling sedikit modifikasi. Ayam kita ayam kampung. Ya awalnya betul-betul mungkin turun temurun ya dari moyang zaman dulu di Balinya. Iya pasti berpengaruh. Setiap ada hari raya Minggu bisa dibacakan lebih ramai. Gilimanuk posisinya ke arah barat dari Denpasar menuju Pulau Jawa. Apakah penduduk asli Gilimanuk masih tetap mempertahankan masakan tradisi betutunya? Yuk kita telusuri jejak rasa di Gilimanuk. Kalau kita lihat di Bali, bebek atau ayam betutu itu sangat lekat atau asal muasalnya dengan wilayah Gianyar di wilayah Ubud Bali sana. Tapi kemudian sekarang berkembang ke kawasan Gilimanuk dan sudah menjadi ikon kuliner khas Bali yang sangat dikenal oleh para wisatawan yang melakukan destinasi wisata ke Pulau Bali sana. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, tradisi mengolah betutu secara tradisional yang di mana daging ayam atau bebek dilapisi daun pinang, terus kemudian disekam dalam tanah dengan temperatur panas yang selama berjam-jam, 8 hingga 10 jam, bahkan lebih dari itu. Sekarang seiring dengan perkembangan industri kuliner, itu sudah diantaranya sudah tidak lagi menggunakan teknik tradisional. Sekarang sudah ada teknologi berupa presto yang bisa memproses kematangan daging ayam atau bebek hanya 5 jam dan tidak lama. Apa yang membuat betutu bisa bertahan dan bersaing dengan kuliner modern ya kalau kita katakan seperti perkembangan yang ada sekarang, karena bagaimana mengemas yang tradisional itu bisa tetap disukai oleh masyarakat manapun, masyarakat atau khususnya masyarakat Bali, terus juga masyarakat dari kalangan
wisatawan domestik maupun mancanegara adalah bagaimana cara mengemas yang tradisional itu bisa disukai oleh halayak. Nah, ini yang membuat kenapa bisa bertahan. Awalnya betutu hanya berlaku di dalam praktek-praktek ritual atau upacara adat, tapi ketika dikemas sedemikian rupa dan melalui teknik pengolahan yang modern menggunakan presto, artinya dia sangat adaptable dengan perkembangan kuliner sekarang. Jadi apa yang membuat betutu disukai, pertama dia masih mempertahankan teknik-teknik asli dengan menggunakan bumbu khas atau bumbu Bali yang dimasukkan ke dalam tubuh daging ayam dan juga bebek, dan juga masih ada di antaranya yang secara tradisional mempertahankan penyekaman daging di dalam tanah di bebatuan yang panas. Itu juga salah satu yang menjadi ciri eksotisme tersendiri. Saya baru berangkat pulang ke rumah. Dari dulu Ibu Nempe sendiri yang buatnya. Soalnya dulu ayamnya nggak kayak gini. Dulu tuh belum ada kuahnya, masih nyap-nyap dia, makanya namanya betutu. Betutu sendiri kan, betutu kalau orang Bali bilang B itu kan ayam, daging gitu kan ya. Kalau tutu sendiri tuh kayak masakan yang masih kering, direbus nyap-nyap tuh kalau orang Bali bilang. Jadinya lama-lama kan karena air bumbunya tuh enak, jadinya tamunya minta isi kuah, jadinya ditambahin kuahnya lagi, jadinya berkuah sekarang ayamnya gitu. Kalau dulu enggak, masih nyap-nyapnya, masih bumbunya masih ngumpet banyak gitu. Direbus dia ayamnya, setelah setengah matang baru dimasukin bumbu-bumbunya, bumbu-bumbu genep khas Bali ya, ada bawang merah, bawang putih, cabai, terus laos sama bumbu yang lainnya, ada serainya, ada daun seledri. Direbus, airnya cuma sedikit, nanti dari ayamnya kan keluar kaldunya sendiri, jadinya kuahnya lebih banyak. Pakai kayu bakar ya, masaknya sejaman aja, isi satu panci 30 ekor. Yang Bupati Jemberana paling sering kesini ya, Pak Sudikarto juga sering, Megawati juga pernah makan sini ya. Kalau cabangnya sendiri sih nggak buka cabang. Kalau yang di Gilimanuk semuanya itu saudara. Pagi mulainya anak-anak jam 6 pagi sih udah standby sini, tapi warung buka dari jam 7 sampai jam 9 malam. Dari Gilimanuk, Ibu Nempe soalnya baru masak dari Gilimanuk dia. Betutu merupakan salah satu identitas kuliner Bali yang bukan hanya dikenal pada masa sekarang atau berlangsung pada masa sekarang, tapi merupakan warisan dari masa kuno hingga masa sekarang yang masih dipertahankan oleh masyarakat Bali sebagai bagian identitas budayanya. Nah, betutu sendiri merupakan kurang lebih, artinya adalah proses mengolah daging
yaitu yang umumnya ayam dan juga bebek. Jadi ketika menggunakan nama betutu, sebetulnya itu bukan sebuah nama makanan, tapi proses mengolah daging ayam atau bebek menjadi sebuah makanan. Nah, pengolahan betutu sendiri sangat khas, yaitu disekam di dalam api yang disimpan di dalam tanah dari batu-batu yang sudah dipanaskan, dan cara pengolahan ini merupakan warisan dari masa Majapahit, yaitu pada masa abad ke-16 ketika pengaruh Islam masuk ke tanah Jawa. Banyak orang-orang Majapahit yang merupakan pemeluk Hindu itu tidak ingin memeluk Islam, mereka akhirnya lari diantaranya ke wilayah Bali. Nah, berbagai pengaruh budaya yang ada di masa Majapahit akhirnya beralih ke Bali, salah satunya kuliner. Kita mengenal beberapa kuliner khas Bali seperti misalnya lawar, nah, dan juga betutu. Nah, proses mengolah daging ayam dan bebek yang disekam di dalam batu panas yang dimasukkan dan dilapis daging ayam atau bebek dilapisi dengan menggunakan daun pinang, kemudian di dalam tubuh daging ayam dan bebek ini diisi bumbu-bumbu khas Bali. Itu merupakan warisan-warisan yang sangat identik dengan peninggalan kuliner pada masa Majapahit. Seiring dengan perkembangan zaman, bagaimana peralihan dari masa Majapahit yang kemudian masyarakat Hindu Jawa yang beralih ke Bali itu mengalami tentu perubahan ingredients ya, dari awalnya penggunaan pemedas yang masih menggunakan cabai Jawa di masa-masa sebelum ditemukannya cabai seperti yang kita kenal sekarang atau kapsikum. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan budidaya cabai yang berkembang sekarang, itu sudah memiliki jelas perbedaan antara yang asli dengan yang sekarang ya, sekarang dengan perkembangan. Itu salah satu contoh saja ya, bagaimana ingredients betutu dari masa klasik atau kuno hingga masa sekarang mengalami perubahan. Yang pasti bagi wisatawan, baik lokal maupun domestik, itu punya kadar cita rasa masing-masing. Tapi satu yang pasti, sangat pedas dan spicy. Itu yang membuat apa yang ada di balik, sensasi yang ada di balik betutu, pedas dan spicy, yang menjadi ciri khas yang pasti dari betutu. Ingin berkesan mengunjungi Bali? Jangan lupa nikmati masakan asli tradisinya, seperti nasi campur Bali, sate lilit, atau masakan betutunya yang tersebar di beberapa tempat yang dekat dengan objek wisata di Bali. Ini adalah bagian dari mencintai tanah air dengan mencintai cita rasa setiap daerah yang kita kunjungi di Indonesia yang begitu majemuk dan unik. Nah teman-teman, pasti terasa lapar ya saat menyimak tayangan tadi. Tapi sebelum makan, yuk kita latihan menjawab pertanyaan. 1. Praktekkan cara memperkenalkan kuliner Nusantara kepada orang asing, sehingga ia berkenan mencicipi kuliner Nusantara. 2. Adakah kuliner Nusantara yang pernah kamu cicipi? Berikan pendapatmu kuliner Nusantara tersebut dan bagaimana kuliner Nusantara tersebut dapat bertahan di era milenial seperti sekarang. Oh iya, jangan lupa untuk tetap belajar di rumah ya, dan jaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan serta makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa!